banjir, gempa, kebakaran, dan lain-lain. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim tropis membuat negara kita memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Hal ini menimbulkan ancaman-ancaman yang merugikan, seperti bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter hidrologi dan meteorologi seperti volume air sungai, curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Indonesia merupakan daerah temuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api, sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini sering terjadi gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Nah, untuk kalian yang tempat tinggalnya yang berdekatan dengan Gunung Merapi, tetap waspada ya. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam di Indonesia. Bencana berdasarkan sumbernya dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Contohnya sekarang seperti COVID-19. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan teror. Nah, ternyata ada cara untuk bisa memperkecil dampak-dampak dari bencana, yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana dan seperti apa upayanya? Mari kita bahas. Perlu kita ketahui bahwa mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tujuan dari mitigasi bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6. Ada dua macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Contohnya, pembangunan rumah pompa air di Jakarta. Fungsi utama rumah pompa yaitu untuk memindahkan air dari satu saluran ke saluran lainnya. Mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya seperti video yang sedang kita saksikan saat ini.
Peran perawat pada tahap prabencana. Di sini, perawat memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kesiapsiagaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menurunkan risiko menghadapi bahaya bencana, seperti orang lanjut usia, orang cacat, anak kecil, dan perempuan. Melakukan triase. Yang pertama, identifikasi secara cepat korban yang membutuhkan stabilisasi segera. Yang kedua, identifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan darurat. Yang ketiga, pasien harus diidentifikasi dan diletakkan secara cepat dan tepat. Yang keempat, mengelompokkan korban sesuai dengan keparahan dengan memberi warna kuning dan merah. Selanjutnya, pertolongan pertama. Yang pertama, mengobati luka ringan secara efektif dengan melakukan teknik pertolongan pertama seperti kontrol pendarahan dan mengobati shock.